والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid. Sekarang kita masih berada pada halaman 205. Qala al-mu'allifu asbahullah, setelah beliau menyebutkan bahwasannya orang-orang terdahulu mereka awal mulanya ghulu ekstrim, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh ekstrim ghulu di dalam menyanjung atau memuji orang-orang saleh mereka seperti Waddun, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Akhirnya lama-lama mereka mengibadahi dan menyembahnya. Kata beliau, awalan pertama, ja'ahum syaitan wa qala lahum, awal mulanya datang setan kepada mereka seraya berkata kepada mereka, sawwiru suwarahum, gambarlah gambar-gambar mereka. Nah, awal mulanya digambar dulu. Wansibuha fi majalisihim litadkar, artinya apa? Dan tancapkanlah gambar-gambar tadi itu, pajanglah gambar-gambar tadi itu di majelis-majelis mereka untuk mengingat. Lidzikri ibadatihim wa amalihim, untuk mengingat ibadah mereka dan amalan mereka. Tsumma lamma talal amad, kemudian setelah apa? Berjalannya waktu, setelah barakallahu fikum, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berjalannya waktu dengan panjangnya waktu. Barakallahu fikum, zuyyina lahum, dihias-hiasi untuk mereka, setan yang menghias-hiasi. Kalau kembali ke setan, zayyana lahum, setan tadi menghias-hiasi untuk mereka, an ya'buduhum min dunillah, agar mereka mengibadahi gambar-gambar orang saleh tadi itu, agar mereka mengibadahinya selain Allah Ta'ala. Wa qala, kemudian setan tadi berkata, inna awliyakum, barakallahu fikum, inna awliyakum yastaghithuna bihim. Sesungguhnya yang pantas buat kalian, awliyakum, kalian beristighatsah dengan mereka. Yatabarrakuna bihim, kalian minta berkah kepada mereka. Wa yad'unahum, kalian berdoa kepada mereka. Wa kadza, dan seperti ini, demikian. Hatta waqa'a syirk fi qaumin Nuh, hingga terjadilah kesyirikan pada kaum Nuh. Fa ba'atsallahu ilaihim Nuhan alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam wa da'ahum ila tauhid wal iman, yaitu untuk menyeru mereka, mengajak mereka mentauhidkan Allah Ta'ala dan beriman. Fa asarru wastakbaru, tapi mereka terus menerus di atas kesyirikan dan bahkan sombong. Walam yanqadu lil haqqi illa al qalila minhum, dan mereka tidak mau tunduk terhadap kebenaran kecuali sedikit di antara mereka. Alladzina raqibu ma'an Nuh fis safinah, itu orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh, yang naik di atas perahu bersama Nuh alaihissalam. Itulah orang-orang yang selamat. Wa ammal aktsarun, adapun kebanyakan orang, fa asarru ala syirki, mereka justru terus-menerus di atas syirikan. Fa aghraqahumullah bil ma, akhirnya Allah telah tenggelamkan mereka dengan air. Allah telah hanyutkan mereka dengan air. Aghraqahum gharqan 'aman, fa nazala al-ma' min fawq wa nab'a al-ma' min taht hatta ghariqu an akhirih, nasallahu al-'afiyah. Yaitu Allah telah tenggelamkan mereka dengan apa? Dengan penenggelaman yang sifatnya umum, semuanya menyeluruh. Allah telah turunkan air dari langit, dan Allah Ta'ala pancarkan mata air dari bawah. Jadi keluar airnya, buat dari bawah juga keluar air, dari atas juga turun air. Hingga mereka tenggelam sampai yang terakhir. Terakhir mereka pun semua tenggelam. Nasallallahu al-afiyah. Anaknya pun enggak selamat, anak Nabi Nuh alaihissalam enggak selamat. Diperintahkan bapaknya untuk naik kapal tersebut, naik perahu tersebut, malah dia alasannya apa? Kami akan naik ke bukit agar selamat dari air bah tersebut. Tapi enggak bisa selamat karena di hari tersebut yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wahala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Terhalang-halangi antara keduanya dengan apa? Gelombang yang sangat besar, dan anaknya tersebut termasuk orang-orang yang tenggelam dan hanyut. Fal maqsudu anna al-ghuluwa kama waqa'a fi sabiqiz zaman fi qaumin Nuh. Maka yang diinginkan di sini adalah ghulu ekstrim, berlebihan sebagaimana yang telah terjadi di zaman yang telah lalu, yaitu pada kaum Nuh.
Wa waqa'a ba'da dzalika fil yahud wan nasara, dan kemudian setelah itu terjadi juga pada orang Yahud dan Nasara. Wa waqa'a fi hadhihi ummah, dan bahkan terjadi pada umat ini. Wa huwa ma dzakara al-mu'allif ta'ala rawa Malikun, yaitu sebagaimana disebutkan oleh mu'allif ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, huwa Ibnu Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbuhi al-Qahtani min Asbuh al-Yaman, imam masyhur wa huwa imam Darul Hijrah ma'ruf fi zamanih fil mi'ah tsaniyah min al-hijrah. Nah, barakallahu fikum, yaitu beliau adalah imam yang masyhur saat itu, imam Darul Hijrah. Kana imaman 'aziman wa 'aliman jalilan, saat itu beliau adalah imam yang besar dan orang yang berilmu yang mulia. Walau atba', dan beliau punya pengikut-pengikut. Wa madhhabuhu ma'rufan wa ta'ala, dan juga madhabnya dikenal. Tuwaffiya sanah, beliau meninggal pada tahun 909, yaitu pada tahun 909, Tis'in wa sab'ina wa mi'ah. Nah, tis'in wa sab'ina wa mi'ah. Ya, 100. Nah, barakallahu fikum, 79 Hijriah. Nah, barakallahu fikum. Jadi beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Naam. Fi akhiril qarn tsani, yaitu di akhir-akhir generasi atau abad kedua. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi meninggalnya dalam keadaan meninggalkan ilmu yang banyak. Kitab yang sangat terkenal, kitab apa? Al-Muwatta. Kita lihat. Rawa fi Muwatta'ih fi kitabih al-musamma al-Muwatta. Kitab ini sangat bagus sekali. Dulunya sebelum muncul Bukhari dan Muslim, inilah kitab yang paling diunggul-unggulkan dan paling nomor 1. Ya, tidak ada kitab sahih yang paling bagus di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta' Malik. Itu sebelum apa? Nah, melainkan Muwatta' Malik sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Muslim. Naam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin. Ya, sangat keras kemurkaan Allah Ta'ala, marahnya Allah Ta'ala terhadap kaum ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Rawahu mursalan an Atha bin Yasar wa ruwiya muttasilan anhu an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la tad'al qabri wasanan yu'bad. Ini disebutkan marfu' dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, maknanya muttasilan bersambung sanadnya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, janganlah engkau menjadikan rumahku atau kuburanku sebagai berhala yang disembah. Oleh karena itu hingga saat ini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditampakkan, karena dikhawatirkan kalau seandainya ditampakkan, tidak dikasih pagar misalkan, orang akan berbuat syirik di situ. Allah musta'an. Wa ruwiya aidan an Zaid bin Aslam an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza yadullu ala annahum, dan juga ruwiya diriwayatkan juga dari Zaid bin Aslam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hadza yadullu, hal ini menunjukkan ala annahum, bahwasanya mereka idza takhadhuha masajid ja'aluha awsanan, kalau mereka menjadikan kuburan tersebut masjid-masjid, ujung-ujungnya mereka menjadikan apa? Ausanan, itu patung-patung, berhala-berhala. Wa wal waqi', inilah kenyataannya. Fa innahum lamma banau 'alaiha 'alal qubur, yaitu mereka tatkala membangun di atasnya, nah barakallahu fikum, di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, wattakhadhu 'alaiha masajid, dan mereka menjadikan masjid-masjid, 'azzamuha bid-du'a wastakhatsu biha, akhirnya mereka mengagungkan dengan doa dan istighatsah dengannya, wa tafu biha, dan mereka mengelilinginya, tawaf situ, wa nadarullah, dan bernadar untuknya, fa salat awsanan, akhirnya menjadilah apa? Awsan, berhala, walaupun bentuknya masjid. Wa hakadha Manat lamma ghala fihi ahlut Taif wa 'azzamuhu ja'aluhu wasanan. Manat juga sama, tatkala penduduk Taif ghulu, ekstrim terhadapnya, mereka mengagungkannya dan akhirnya menjadikan berhala, menjadikan sembahan selain Allah Ta'ala. Kama qala Mujahid, kana yultus sawiq lil hajj. Awal mulanya dulunya, nah barakallahu fikum, ini lat ya, kalau tidak salah lat, kalau lat ewa. Dulunya membuat adonan apa, tepung untuk jamaah haji. Famata fa'aqafu ala qabrih. Akhirnya orang tersebut mati dan mereka apa? Mereka pun mengelilingi atau mereka i'tikaf di atas kuburannya, beribadah di atas kuburannya. Wallahu alam, yang yultus sawiq ini kalau tidak salah itu yang lat. Nah, ada Manat lain lagi. Naam. Kama qala Ibnu Abbas wa Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiq fa yamkusuna 'indahu fa yut'imahum. Dulunya orang tersebut yaitu Lat, dulunya membikin apa? Suka membikin adonan tepung. Nah, untuk jamaah haji
maka mereka tinggal di sisinya dan Lat tersebut ngasih makan mereka, wa fa'adzamuhu, akhirnya mereka mengagungkan, wa ghalau fihi, dan mereka pun ekstrim khulu dalam menyanjungnya. Falamma mata abaduh, ketika Lat tersebut mati maka mereka mengibadahinya. Wa ja'alu 'alaihi qubbah wa astaran, dan akhirnya mereka menjadikan di atasnya qubbah, semacam bangunan itu, astaran, dan juga penutup-penutup, wa 'azzamuh, dan mereka mengagungkannya, wa sara ilahan li ahli Taif, akhirnya menjadilah berhala untuk penduduk Taif, wa man sara ala tariqihim, dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya mereka. Allah musta'an, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Kesimpulannya bahwasanya barakallahu fikum, awal mulanya sekedar gambar saja, kemudian ditancapkan, setelah itu diagungkan, setelah itu disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengagungkan, meminta kepada barakallahu fikum berhala tersebut, atau bahkan gambar, ya. Jadi sebagaimana kami jelaskan berkali-kali, gambar itu bisa menjadi sarana untuk menjatuhkan seorang ke dalam kesyirikan, karena akan ada unsur pengagungan terhadap gambar tersebut. Dan banyak sekali buktinya ketika kita ambil gambarnya, kita sobek-sobek, kita bakar, kita injak-injak, mereka marah. Padahal gambarnya saja, ya, itu menunjukkan ada unsur pengagungan di situ. Kalau seandainya tidak ada unsur pengagungan, niscaya dia tidak akan marah sedikit pun ketika diinjak-injak gambarnya, ketika dibakar, ketika dicoret-coret atau semisalnya. Barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.